Hore, hore, hore. Pemilu 2024 memasuki babak kampanye. Caleg, capres, cawapres, calon anggota DPD, dan partai-partai mulai menjual diri. Maaf, pakai istilah menjual diri, karena memang yang dijual itu adalah dirinya yang akan mewakili rakyat atau yang akan menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Menjual diri dalam artian menjual ide, gagasan, narasi, program bagaimana memajukan rakyat, memajukan bangsa dan negara. Hari-hari penuh janji, penuh gombal akan kita lewati dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu memberikan ruang dan waktu kepada caleg untuk menjual dirinya kepada pemilih atau masyarakat untuk dipilih sebagai anggota legislatif, presiden, atau anggota perwakilan daerah. Kita lihat di jalan-jalan sudah banyak baliho, spanduk, billboard, semua jenis alat peraga kampanye sudah memadati, sudah meramaikan jalan-jalan di Bekasi. Bahkan sampai ke kampung-kampung, alat APK, alat peraga kampanye caleg sudah terpasang dan sudah terpampang. Semuanya satu tujuan, bagaimana bisa meyakinkan rakyat agar dipilih pada 14 Februari 2024. Sebagai rakyat, ya udah kita liatin aja. Toh mereka sedang jualan. Yang namanya jualan kecap pasti ngomong, pasti bicara. Kecapnya lah yang paling oke. Kecapnya lah yang paling top. Tapi lagi-lagi keputusannya ada di kita sebagai pemilih, bukan ada pada mereka. Biarkan mereka bernyanyi, berdendang, menghibur kita selama 2 bulan ke depan. Kita nikmati saja pertandingan para kontestan, baik itu anggota DPRD, capres maupun anggota DPD. Kita nggak usah terpancing, nggak usah ikut-ikutan emosi, santai aja, nggak usah dibawa pusing, nggak usah terlalu fanatik dengan politik. Toh nanti juga ketika kontestasi pemilih, mereka yang bertarung bisa duduk satu meja kok. Sementara kita, saudara kita, tetangga, teman yang beda pilihan, udah gontok-gontokan, masih akan menyisakan banyak rasa tidak enak atau sungkan. Padahal pemilu sudah selesai. Sementara mereka sudah makan-makan, ngopi-ngopi, sudah makan nasi goreng bareng. Jadi dibawa santai saja pemilu ini. Harusnya kita sudah bisa belajar dari pemilu sebelumnya. Kita lihat waktu itu sangat panas, sangat mencekam antara 2 kubu karena hanya ada 2 kubu saat itu. Sesudah selesai pemilu,
dua kontestan utamanya itu, aktor utamanya itu mau langsung makan nasi goreng selesai semua, sementara di bawah masih belum kelar. Nah, kita sebagai masyarakat slow aja, jangan dibawa pusing, santai aja. Yang penting sekarang itu bagaimana kita jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang mandiri, pemilih yang independen. Independen dalam artian kita tidak terpengaruh oleh tawaran yang aneh-aneh, bahkan tawaran yang berujung pada money politics. Yang kita lakukan sekarang adalah melihat track record caleg yang akan mewakili kita 5 tahun ke depan. Kalau dia sudah menjabat, bisa kita tracking apakah selama 5 tahun ini dia benar-benar mewakili kita sebagai wakil rakyat di DPRD. Kebijakan-kebijakan yang dia putuskan berpihak enggak dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kalau yang belum, tinggal kita cek ini orang kiprahnya selama ini di masyarakat seperti apa, kapasitas dan kompetensinya seperti apa. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang terpenting menurut saya di pemilu kali ini, kita jangan sekali-kali menjadi penyebar hoax, karena sudah pasti selama pemilu ini banyak fitnah, banyak hoax bertebaran, apalagi media sosial sebagai sarana pendistribusian hoax sangat bebas digunakan. Eman-eman, kita tidak tahu asal usulnya dari mana, kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, asal sebar saja. Malah kita yang kena tangkap polisi karena diduga sebagai penyebar hoax. Ingat ya, Kekasih Pijen, bukan hanya yang membuat hoax yang ditangkap, tapi yang menyebarkan pun atau yang mendistribusikan pun bisa ditangkap, bisa dipidanakan. Jadi ya tahanlah tangan kita, jangan gatel dah menyebar hoax. Ya udah baca, udah cukup sampai di kita saja, nggak usah disebar. Toh juga kalau kita menyebar, nggak orang bilang kita orang yang paling up to date, paling tahu segalanya, kan enggak. Orang juga lihatnya, ilah suka nyebar doang, bukan tulisan, bukan idenya dia, kan begitu. Jadi kita sebagai penonton atau sebagai pemilih, slow aja, liatin aja mereka bertarung dengan ide dan gagasannya, dan kita jangan sekali-kali mau menyebarkan fitnah atau hoax. Karena nanti ketika kita dimasukkan ke dalam penjara karena penyebaran hoax, boro-boro mereka datang liatin kita di penjara, boro-boro bawa nasi box ke penjara. Ya yang lihat ya tetap, yang susah ya tetap saudara kita, keluarga, teman. Kalau mereka mah boro-boro, apalagi sudah kepilih, belum tentu mau liatin. Jadi di pemilu 2024 ini kita harus lebih cerdas, lebih mandiri dalam menentukan pilihan. Pelajari program, pelajari calegnya, pelajari calon presidennya, calon wakil presidennya, programnya yang relevan dan bisa diimplementasikan atau tidak. Itu yang kita lakukan hingga nanti kita memutuskan siapa yang akan kita pilih pada 14 November. Jadi gunakanlah filosofi pemilih adalah raja. Jadi kita yang menentukan, bukan iming-iming atau janji-janji yang tidak logis daripada caleg, daripada calon anggota DPD atau presiden. Toh janji itu kan bisa diukur. Jangan sampai janji-janjinya itu terlalu tinggi, terlalu muluk, padahal sebenarnya tidak bisa diimplementasikan. Nah itu kita juga harus kritis.
Nah, ini kepada caleg nih, kepada cawapres. Kita sebagai masyarakat tolong deh, selama pemilu atau selama kampanye ini dijaga kondusivitas, jangan mancing-mancing, jangan provokasi masyarakat untuk berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan hukum. Jangan sampai memprovokasi masyarakat untuk berlaku anarkis. Nah, kalau nanti seperti itu, yang rugikan masyarakat, yang rugikan kita. Nanti kita akan mengalami kemunduran lagi, kan begitu. Padahal demokrasi kita sudah jauh lebih establis dan mapan. Kita sudah melewati beberapa pemilu yang itu alhamdulillah kita berjalan dengan damai. Nah, ini pemilu 2024 ini juga harus kita jaga, harus kita jadikan sebagai pemilu yang bermartabat. Salah satu kuncinya adalah di kontestan, gitu, caleg, cawapres atau anggota DPD gitu. Jangan sampai karena kalah mengorbankan kesatuan kita sebagai bangsa. Jadilah sebagai kontestan yang jujur, taat aturan, dan juga tidak menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Jadi pemilu 2024 harus kita jadikan sebagai pemilu yang bermartabat, dan kampanye yang sudah mulai hari ini kita jadikan sebagai wahana kegembiraan. Karena ini adalah pesta, makanya kita pesta bersama. Selamat berkampanye ria kepada para caleg, kepada pemilih. Ya udah, nikmatin sambil ngopi.